Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Kita berjumpa kembali di program BPJS Kesehatan Menyapa bersama saya Sulis SA dan saya masih ditemani Kepala Kabupaten Magelang BPJS Kesehatan Cabang Magelang Bapak Dwi Desiawan, akrab dipanggil Pak Desi. Kesehatan sendiri merupakan hak asasi dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Karena itu pemerintah Indonesia kemudian mengamanatkan BPJS Kesehatan untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Nah, mengapa program JKN penting bagi masyarakat? Bahkan ketika sehat dan sakit pasti itu akan sangat kita rasakan. Kita akan diskusikan, kita obrolkan bersama dengan Pak Desi. Pak Desi, apa kabar Pak Desi? Baik. Ya, Pak Desi, di episode sebelumnya saya ada pertanyaan yang kelewat Pak. Ya, waktu itu Pak Desi menyampaikan terkait dengan status ya peserta BPJS begitu pentingnya karena ketika kita belum terdaftar dan kita butuh emergency misalnya masuk IGD, belum terdaftar, ketika kita daftar kan nggak bisa langsung di ACC. Betul, ya Pak ya. Itu butuh waktu 3 kali 24 jam, Pak? Itu penjaminannya 3 kali 24 jam. Okay. Tapi kalau pendaftarannya, kalau dia belum sama sekali punya jaminan kesehatan, ya berarti 14 hari. Berarti bisa aktif 14 hari? Ya, setelah dibayarkan baru bisa aktif. Oke. Nah, ini mungkin bagi yang belum sama sekali terdaftar ya, Pak, ya, baik di OHC maupun BPJS Mandiri. Nah, kalau yang ada kasus, saya pernah baca ini, sebuah kasus Pak Desi. Ini dia peserta BPJS Kesehatan lewat jalur OHC ya, didaftarkan oleh pemerintah ya, penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran. Nah, ketika dia mau gunakan itu ternyata statusnya nonaktif. Itu pernah kejadian seperti itu ya Pak? Bisa, seperti itu. Karena penonaktifan itu kan bukan dari kami ya, tapi dari Kementerian Sosial biasanya dia tidak masuk di TKS ya, terus mungkin datanya juga valid atau mungkin taraf hidupnya sudah meningkat dan lain-lain seperti itu. Sudah tidak masuk dalam daftar TKS. Nah, kalau seperti itu gimana Pak? Ini saya kan butuh urgent ini, kan harus menjadi peserta BPJS, gimana langkahnya? Kalau tidak aktif, mau diaktifkan itu bisa melalui pelayanan WhatsApp ya, kami di Pandawa itu nanti berubah nanti dari penerima bantuan iuran bisa ke Mandiri ya, mendaftarkan Mandiri atau melalui kantor BPJS terdekat atau mall pelayanan publik bisa seperti itu. Kalau orangnya ngotot saya pengen di cover PBI ya, penerima bantuan iuran ya Pak ya? Bisa nggak itu dikembalikan lagi status saya sebagai? Bisa, tapi kan melalui biasanya mekanismenya melalui dari desa ya, desa apakah ini masyarakat masuk ke DTKS apa tidak, kembali lagi ke itu memang ranahnya pemerintah daerah ya, bukan ranahnya kami. BPJS Kesehatan kami hanya given atau menerima data-data peserta penerima bantuan iuran dari Kementerian Sosial. Oke, jadi kalau Mandiri pun nggak bisa serta-merta bisa digunakan ya Pak ya? Karena untuk mendaftar penerima bantuan iuran itu bukan ke kami. Ya, kalau tapi misalnya beralih ke Mandiri juga nggak bisa kalau langsung? Mandiri bisa. Langsung? Mandiri bisa langsung. Langsung kalau pendaftaran Mandiri itu langsung bisa ke kami. Oke, jadi mending langsung kalau memang nggak langsung aktifkan, langsung ikut Mandiri ya Pak ya? Saat itu juga bisa langsung dipakai Pak? Kalau ya Mandiri. Itu harus dilihat dulu ya, keaktifannya, non-aktifnya kapan, seperti itu ya. Terus ya perlu rekonsiliasi apa tidak kan silakan nanti ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Seperti itu. Padahal butuhnya malam ini misalnya, kan ini mendadak masuk UGD gitu Pak? Ya, bisa kalau dia cuma beralih segmen saja gitu ya. Bisa langsung ya Pak? Nanti ada ketentuannya tentunya, akan dihitung dulu gitu apa namanya, sejak kapan dia nonaktifnya kan seperti itu. Oke. Nah, kalau mendadak dia belum tercover baik UHC maupun belum punya jaminan sama sekali. Belum. Iya, 14 hari tadi. 14 hari itu. Ya, 14 hari baru bisa aktif. Kan di dalam ketentuan undang-undang kan harusnya 1 Januari 2014 ya, setiap penduduk itu wajib ya, sebenarnya wajib loh ya, ikut jaminan kesehatan. Jadi tidak ada alasan untuk sampai sekarang belum punya jaminan karena saya belum merasa butuh. Ya, seperti itu. Nah, ini menjawab sekaligus pertanyaan betapa pentingnya BPJS Kesehatan, JKN ini ya, menjadi peserta BPJS Kesehatan ya Pak. Karena kita kan nggak tahu sakit itu kapan ya datangnya gitu ya.
apakah sakit ringan atau sakit berat, kan tiba-tiba kena stroke ya, atau serangan jantung mendadak, kan kita nggak tahu. Seperti itu. Pak, kalau banyak ada nggak kasus ya, ini warga masyarakat, ini dia belum terdaftar, dia mungkin kan belum paham aturan ya, hal semacam ini, taunya kalau udah daftar itu langsung bisa di ACC dan bisa digunakan sebagai peserta, dan itu langsung di cover oleh BPJS Kesehatan. Padahal itu enggak ya Pak ya? Ada kasus seperti itu Pak, warga masyarakat komplain atau apa, loh saya ini sudah daftar sekarang kok nggak langsung bisa. Kan kebanyakan warga masyarakat itu kan mungkin ada yang juga beranggapan demikian Pak Desi. Gimana itu Pak Desi? Ada, jadi yang mendaftar yang mandiri itu apa namanya, tapi kita sudah sampaikan bahwa pendaftaran baru tentunya 14 hari baru bisa digunakan, atau setelah membayar iuran ya, harus bisa dipakai ya, atau kita beri jaminan ya. Tapi kalau 14 hari itu sebelum dibayarkan, itu kan PA-nya belum terbayarkan ya, itu nanti harus menghubungi kantor BPJS kembali kalau memang belum 14 hari lupa dibayarkan seperti itu, atau melalui Pandawa ya untuk mendapatkan nomor VA lagi untuk pembayaran 14 hari tadi. Apalagi sekarang pembayaran itu semakin mudah ya Pak ya? Oh iya, pembayaran itu sekarang tidak harus ke bank ya. Iya, dulu ke Indomaret bisa, Alfamart bisa gitu ya. Terus melalui e-commerce ya. E-commerce ya. Seperti itu bisa. Oh, dulu kan harus ke bank bawa uang ya kan, mau ke bank udah niat bayar, wah kok mampir kok ada enak. Pakai mobil banking juga nggak masalah. Ya, pakai mobil banking. Sekarang lewat handphone bisa. Ya, bisa. Kalau zaman dulu manual harus ke bank ya Pak ya. Tapi sekarang kita lebih mengutamakan untuk pembayar yang mandiri itu pembayaran auto debit. Karena dengan auto debit itu untuk mengantisipasi orang yang lupa membayar. Karena kalau begitu lupa membayar, nanti bulan depan akan dinonaktifkan. Seperti itu. Kalau udah nonaktif, ini nanti terkendalanya pada saat kalau rawat jalan tidak masalah kalau dia langsung bayar ya. Tapi pada saat rawat inap ya dia akan kena denda pelayanan. Apalagi tindakan tetap ya. Iya, kena denda pelayanan pada saat dia rawat inap ya. Pemberitahuannya nonaktif itu waktu dia memakai kartunya ke BPJS Kesehatan atau ada notis yang dikirim melalui sementara ini pada saat dia mendapatkan pelayanan baru, atau dia harusnya ngecek setiap bulannya kan kita ada mobil CKN itu bisa ngecek kartu kita aktif apa tidak gitu. Seperti itu. Dia mobil CKN ada Pandawa juga seperti itu. Pakai mobil handphone kita, alat komunikasi kita belum? Bisa ya? Ya pakai Pandawa kalau itu pakai Pandawa. Kalau kita bisa mendownload aplikasi mobil CKN akan lebih mudah karena di situ kita bisa memantau pembayaran kita, terus tagihan kita. Seperti itu, lebih enak lah pakai mobil CKN karena mobil CKN itu dimanapun tentunya akan membantu peserta ya apabila membutuhkan akses pelayanan administrasi seperti itu. Pak, dalam program JKN itu ada program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Bisa dijelaskan itu Pak, program-program JKN tersebut ini? Jadi kita menjadi peserta JKN itu ada manfaat medis dan non medis ya. Medis dan non medis. Wah, ini penting ini. Non medis juga ini adalah pelayanan komprehensif tadi ya, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif ya. Promotif itu peningkatan kesehatan, ada penyuluhan di situ ya, seperti itu. Terus peningkatan kesehatan, terus kalau preventifnya ada screening, imunisasi ya. Anak baru lahir kan butuh imunisasi dasar. Saya potong Pak. Penyuluhan itu BPJS berarti bekerja sama dengan misalnya rumah dengan sakit? Vaskes ya, dengan Vaskes tingkat pertama karena ini promotif preventif itu lebih ke Vaskes tingkat pertama ya, seperti itu. Makanya kita untuk penyuluhan itu tentang prolanis ya, kan kita ada prolanis, program penyakit kronis itu ada DM hipertensi, itu ada penyuluhan untuk penyakit-penyakit diabetes mellitus dan hipertensi bagi pesertanya seperti itu. Itu rutin diselenggarakan? Rutin, di Vaskes itu rutin untuk program prolanis ya. Itu preventif ya, pencegahan ya Pak ya? Promotif.
Kalau preventifnya Jadi sendiri? ada screening, ada imunisasi. Kalau imunisasi itu biasanya untuk bayi ya, baru lahir itu di BCG, DPT, polio, campak, dan lain-lain itu imunisasi dasar seperti itu ya. Dan kalau kuratif itu penyembuhan, ada mungkin operasi di rumah sakit ya, lebih penunjang diagnostik dan lain-lain itu ada kuratifnya. Sedangkan rehabilitatif itu ya rehabilitasi medis ya, fisioterapi untuk orang yang setelah kena stroke kan butuh fisioterapi ya, seperti itu. Biar kembali normal ya. Ya, untuk kembali pemulihan kesehatannya seperti itu. Baik Pak Desi, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan Menyapa. Pemirsa, demikian perbincangan kita di BPJS Kesehatan Menyapa bersama dengan Bapak Dwi Desi Desiawan. Beliau adalah Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang ya Pak? Kabupaten Magelang. Jadi Magelang itu ada dua, kota dan Magelang, kabupaten ya Pak ya? Yeah. Jadi ada dua, seperti Semarang, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Kita akan ketemu lagi di BPJS Kesehatan Menyapa.